Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini walaupun hanya dalam via virtual. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Junaida MPD selaku dosen bahasa Indonesia saya. Hari Raya Idul Adha memotong sapi dipotong di pagi hari. Demi menjalin silaturahmi, biarkan aku perkenalkan diri. Nama saya Desi Ramadhani Ritonga, NIM saya 0704202090 dan saya berada di Fakultas Sains Teknologi di Prodi Biologi dan berada di kelas Biologi 3. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang komunikasi lisan dan tulisan. Pertama-tama, apa itu komunikasi? Komunikasi ialah dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Komunikasi itu ada yang lisan dan tulisan. Komunikasi lisan dan tulisan itu ada yang verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata entah lisan maupun tulisan atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Speak language. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau dimaksud mereka menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskan, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Dalam komunikasi verbal itu, bahasa memegang peranan penting. Komunikasi verbal yang mengandung makna denotatif media yang sering dipakai yaitu bahasa, karena bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Dan saya akan menjelaskan unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua kata. Yang pertama pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan atau tertulis pada kertas ataupun elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan hubungan antara warganya satu sama lain. Kedua itu kata. Definisi kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Unsur bahasa ini terdiri dari satu atau lebih morfem. Apa itu morfem? Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai sebuah makna dan digunakan untuk membedakan makna
jamak, tunggal, waktu, lampau, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu jenis komunikasi verbal. Yang pertama itu berbicara dan menulis, dan yang kedua itu mendengarkan dan membaca. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat dan seperti yang saya lakukan ini, presentasi. Jadi termasuk komunikasi verbal vokal. Dan contoh dari komunikasi verbal non-vokal ialah surat menyurat bisnis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan mendengar itu kata yang mempunyai makna yang berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Selanjutnya, komunikasi perilaku atau nonverbal. Kalau yang tadi verbal, yang kali ini nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan atau spontanitas. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dan dari penerimanya. Dalam arti lain, setiap bentuk komunikasi tanpa mengungkapkan lambang-lambang verbal seperti kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, dan mimik wajah, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama itu kesengajaan atau intentionality. Suatu perbedaan utama antara komunikasi verbal dan nonverbal adalah persepsi mengenai niat atau intent. Pada umumnya, niat ini menjadi lebih penting ketika kita membicarakan lambang atau kode verbal. Michael Burgon dan Michael Ruffner menegaskan bahwa sebuah pesan verbal adalah komunikasi kalau pesan tersebut dikirimkan oleh sumber dengan sengaja dan diterima oleh penerima secara sengaja pula. Kalau tidak sengaja kan namanya nonverbal. Yang kedua, perbedaan simbolik atau symbolic difference. Kadang-kadang niat atau intent ini dapat dipahami karena beberapa dampak simbolik dari komunikasi kita. Misalnya, memakai pakaian dengan warna atau model tertentu mungkin akan dipahami sebagai suatu pesan oleh orang lain. Misalnya, berpakaian dengan warna hitam akan diberi makna sebagai ungkapan ikut berduka cita. Yang ketiga, perbedaan
ketiga, antara komunikasi verbal dan nonverbal berkaitan dengan sebagaimana kita memproses informasi. Semua informasi termasuk komunikasi diproses melalui otak. Kemudian otak kita menafsirkan informasi ini lewat pikiran yang berfungsi mengendalikan perilaku fisiologis atau refleks, gerak refleks, dan sosiologis, perilaku yang dipelajari, dan perilaku sosial. Ya kan, kalau verbal kan itu disengaja, kalau nonverbal itu refleks atau nggak disengaja. Terus selanjutnya, apa itu fungsi komunikasi verbal dan nonverbal? Meskipun komunikasi verbal dan nonverbal memiliki perbedaan-perbedaan, namun keduanya dibutuhkan untuk berlangsungnya tidak komunikasi yang efektif. Fungsi dari lambang-lambang verbal maupun nonverbal adalah untuk memproduksi makna yang komunikatif. Fungsi lain dari komunikasi nonverbal adalah mengatur pesan verbal. Pesan-pesan nonverbal berfungsi untuk mengendalikan sebuah interaksi dalam suatu cara sesuai dan halus, seperti misalnya anggukan kepala selama percakapan berlangsung. Oke, ini iya, ini enggak, yang biasanya dilakukan. Selain itu, komunikasi nonverbal juga memberi penekanan kepada pesan verbal seperti mengacungkan kepalan tangan seperti ini, semangat atau apa. Dan akhirnya, fungsi komunikasi nonverbal adalah pelengkap pesan verbal dengan mengubah pesan verbal, seperti tersenyum untuk menunjukkan rasa bahagia. Seperti ini, komunikasi nonverbal digunakan untuk memastikan bahwa makna yang sebenarnya dari pesan-pesan verbal dapat dimengerti atau bahkan tidak dapat dipahami. Keduanya, komunikasi verbal dan nonverbal kurang dapat beroperasi secara terpisah satu sama lain, saling membutuhkan guna mencapai komunikasi yang efektif. Selanjutnya, baru kita masuk ke inti pokoknya, pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer dan telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer teleconference. Dapat juga tatap muka yang melalui televisi sirkuit tertutup atau closed circuit television atau CCTV. Pun ciri-ciri komunikasi lisan, yang pertama itu bersifat tatap muka, face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung, ya tatap muka gitu. Yang kedua itu terikat pada ruang. Proses komunikasi terikat pada tempat atau ruang digunakan mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. Misalnya kalau saya di sini dan kamu jauh di luar sana, itu namanya itu tidak bisa berkomunikasi karena tidak terikat pada ruang. Yang ketiga, terikat pada waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengar orang lain. Ini untuk membedakan sistem komunikasi lain setelah adanya penemuan teknologi komunikasi dengan media, pita, kaset, seludit, kertas, dan sebagainya.
Dan yang keempat, menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga, walaupun mungkin ditambah mata, mulut, telinga, mata. Komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia, yaitu panca indera mereka. Sudah tentu ada aspek-aspek non-verbal yang ikut berperan dalam menunjang komunikasi ini, yang bisa berupa gaya berpakaian, ekspresi muka, gerak tubuh yang mungkin punya makna. Dan selanjutnya itu mementingkan penampilan, yaitu setiap orang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri, terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Yang seperti dalam gambar, komunikasi lisan itu ada perbualan, ucapan, pembentangan, perbualan telepon atau mensuara. Dan selanjutnya, cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan itu, yang pertama itu memahami materi, yaitu salah satu faktor penting untuk mempengaruhi keberhasilan Anda dalam berkomunikasi secara lisan adalah pemahaman terhadap materi yang ingin Anda sampaikan. Ya, kalau misalnya topiknya ya harus dimengerti. Kalau topiknya ini yang satu bahasa yang lain ya nggak nyambung jadinya. Yang kedua itu kemampuan berbicara. Dalam komunikasi yang dinilai tidak hanya seberapa cerdasnya Anda, melainkan juga keberhasilan Anda dalam menyampaikan sesuatu ide atau gagasan kepada pendengar. Yang ketiga itu tidak bertele-tele. Ya, kalau langsung to the point atau nggak banyak, tidak bertele-tele. Yang keempat, kepercayaan diri. Percaya atau tidak, kepercayaan diri seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam berkomunikasi lisan. Untuk menjadi seseorang yang percaya diri dan memiliki pembicaraan yang berkualitas dibutuhkan pengalaman dan persiapan yang matang. Ya, ini harus kayak percaya diri. Kok misalnya kan komunikasi lisan itu bisa berbicara di depan umum, presentasi itu kan harus percaya diri. Kalau gugup ya apa yang disampaikan bisa jadi nggak dimengerti sama pendengarnya. Yang kelima itu penampilan. Dengan penampilan yang rapi, Anda akan memberikan efek segar dan citra yang positifkan diri Anda. Tidak perlu heboh, sederhana, namun memikat. Yang keenam itu intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi sangat penting ketika Anda berbicara di depan orang banyak. Ya, intonasi dan artikulasi itu memang penting karena kalau intonasi itu bisa berubah makna yang disampaikan. Artikulasi kalau misalnya nggak jelas omongannya itu, pendengarnya bisa nggak mengerti apa yang disampaikan. Maka dari itu, Anda perlu melatih diri Anda dalam mengatur artikulasi dan intonasi sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan maksimal. Selanjutnya itu gaya bicara. Namun apabila Anda lepas kontrol dan menunjukkan keangkuhan Anda, maka audiens dan memiliki penilaian yang buruk terhadap Anda. Maka itu evaluasi diri Anda. Perhatikan bagaimana Anda bicara di depan orang selama ini. Dan selanjutnya itu jenis-jenis komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung.
Komunikasi lisan langsung itu merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara cara dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi, kayak face to face tadi, berbicara secara langsung yang terikat dengan ruang tadi. Kalau komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampaian pesan atau informasi pada komunikan. Ya, selanjutnya itu prinsip komunikasi lisan. Prinsip komunikasi lisan itu terdiri dari 3: suara, bunyi, dan nada. Suara itu kan merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Yang kedua itu bunyi, merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. Yang ketiga itu nada, merupakan intonasi atau tingkatan suara. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Kelebihan komunikasi lisan itu menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dan komunikan, dan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas, dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Misalnya kalau dia belum paham atau belum mengerti, bisa ditanyakannya secara langsung dan dijelaskannya dengan waktu yang cepat responnya. Yang kedua itu kekurangan komunikasi lisan. Kalau kekurangannya itu memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, memerlukan suatu uraian atau penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Ya, kalau misalnya dia geraknya refleks kan nggak sempat nge-record untuk dokumentasi. Yang kedua itu ada pengertian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, telex, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contoh bentuk komunikasi tertulis misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis seperti membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggu pembayarannya, membuat dan mengirim surat aduan kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Adapun ciri-ciri komunikasi tulisan, yang pertama itu pesan atau subjek yang ingin disampaikan cukup banyak dan kompleks, perlu penjelasan panjang lebar. Suatu teknik perlu visualisasi pesan dalam bentuk angka-angka, grafik, gambar, data, atau statistik. B. Menerima pesan terpisah jarak jauh dengan pemberi pesan. C. Memerlukan laporan, data, atau dokumen tertulis untuk arsip. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis itu yang pertama surat dan memo, yang kedua laporan. Surat dan memo itu memiliki 4 kategori. Yang pertama permintaan atau permohonan langsung, yang kedua itu rutin, berita dan pesan-pesan yang baik, yang ketiga itu berita-berita yang tidak baik, yang keempat pesan-pesan persuasi. Prinsip komunikasi tertulis itu yang pertama itu completeness, completed, lengkap, conscientious atau ringkas, consideration, pertimbangan, concreteness atau concrete,
clarity atau jelas, courtesy atau sopan, correctness atau benar. Dan inilah contoh dari komunikasi tertulis. Yang pertama itu surat dan memo. Ini tuh surat memo yang ada pesan persuasifnya. Di situ kan terdapat permintaan atau permohonan langsung. Dan ada kayak berita tidak baik atau baik, dan ada pesan-pesan persuasifnya. Dua itu laporan. Ini contohnya laporan praktek kerja lapangan. Selanjutnya, persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Yang pertama itu ditulis dalam format atau bentuk yang menarik. Yang kedua itu memilih maksud dan tujuan. Yang ketiga itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat itu penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima itu penggunaan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dan pihak membaca. Yang keenam itu mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Yang ketujuh itu hindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca, yang nggak bertele-tele. Yang ke-8 itu menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan komunikasi tertulis. Kelebihan komunikasi tertulis itu terdapat yang pertama, lebih tahan lama. Ketika komunikasi selesai, orang bisa melihat tulisan untuk mengetahui secara tepat pesan komunikasi. Yang kedua itu tidak mudah disalahpahami atau ditafsirkan berbeda. Itu dapat disebarkan kepada orang banyak dengan memperbanyak tulisan yang berisi hal yang dikomunikasikan. Yang keempat itu dapat digunakan sebagai bukti hukum bila terjadi perselisihan antara pihak. Kekurangan komunikasi tertulis itu yang pertama, memerlukan waktu lebih lama karena harus menuliskan terlebih dahulu pesan yang disampaikan. Begitu juga ketika menunggu balasan tertulis dari penerima. Yang kedua, memerlukan biaya lebih besar untuk alat tulis. Yang ketiga, hanya bisa dilakukan antara dua orang yang bisa baca tulis. Bila orang yang diajak berkomunikasi tidak bisa baca tulis, komunikasi tertulis tidak bisa dilakukan. Yang keempat, tidak dapat menyampaikan emosi sebaik komunikasi lisan. Kesimpulannya dari dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa saat kita berkomunikasi menggunakan lisan serta bisa juga tulisan. Komunikasi lisan yakni saat kita berkomunikasi berbentuk dengan mengucapkan kata-kata secara lisan, dan tulisan serta langsung kepada lawan bicara kita. Sedangkan komunikasi tulisan yakni saat kita berkomunikasi menggunakan tulisan seperti kita berkomunikasi melalui pos, telegram, fax, email, surat, dan email dan sebagainya. Jenis komunikasi ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal ada beberapa jenis, yaitu vocabulary, phrasing, and timing. Singkat dan jelas, humor, rintihan. Sedangkan nonverbal juga memiliki beberapa jenis, yaitu ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan postur,
tubuh, dan gaya berjalan bahasa isyarat atau SON. Peran komunikasi dalam kehidupan manusia menjadi penting karena fungsinya bisa dirasakan oleh pelaku komunikasi tersebut. Melalui komunikasi, seseorang menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya dan perasaan hati nuraninya kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui komunikasi, seseorang dapat membuat dirinya tidak merasa terasing atau terisolasi dari lingkungan dan sekitarnya. Syarat komunikasi yang baik: komunikator dan komunikan. Jika ingin berkomunikasi, harus menggunakan kode sinyal yang sama yang dapat dipahami oleh kedua peralatan telekomunikasi tersebut dengan bantuan rangkaian atau aplikasi pemrograman pendeteksi dan pengoreksi kesalahan. Maka kesalahan dalam pengiriman informasi dapat segera diketahui dan diperbaiki, dan memastikan komunikan menerima pesan atau informasi yang benar dan akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan